Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Bahasan kita mengenai imunohematologi dan bank darah. Jadi materi kita bank darah rumah sakit atau biasa disingkat dengan BDRS. Di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Jadi channel ini spesial membahas mengenai ilmu-ilmu laboratorium medik. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, semoga teman-teman sehat selalu dan bertambah rezekinya. Kita masuk di awal-awal yaitu definisi. Bank darah rumah sakit atau BDRS merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Lanjut lagi. BDRS didirikan dan dikelola oleh rumah sakit yang berkewajiban menyimpan darah yang telah diuji saring oleh UTD, sekarang UDD, PMI, dan melakukan uji cocok serasi crossmatch berdasarkan perjanjian kerjasama antara UTD atau UDD PMI dan rumah sakit. Nah ini jadi situ kita sudah membahas definisinya. Sekarang kita masuk ke fungsinya. 1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Fungsi kedua, BDRS menyimpan darah dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di rumah sakit. Jadi ada menstok darah yang bersangkutan. PMI berkewajiban membantu pendirian bank darah rumah sakit yang dikelola oleh rumah sakit. Jadi ada bantuan support dari PMI untuk mendirikan bank darah, termasuk nanti menyediakan darah yang sudah diuji saring terhadap penyakit. Nah, fungsi sekarang pindah ke tugas BDRS. Bagian pertama. 1. Menyiapkan SPO atau SOP setiap langkah kerja. Jadi sebelum mendirikan bank darah, olah dulu ini. Prosedur tetap. Kemudian yang kedua, merencanakan kebutuhan darah di rumah sakit bersangkutan. Jadi siapkan dulu kebutuhan darahnya berapa per hari, per minggu, per bulan. Kemudian yang ketiga, menerima darah dari UDD yang telah memenuhi syarat uji saring, non-reaktif, dan telah dikonfirmasi golongan darah. Jadi uji saring penyakit sudah selesai, tidak ada menularkan penyakit, produk darah tadi, dan sudah diketahui golongan darahnya. Keempat, menyimpan darah dan memantau suhu darah. Jadi ada blood bank, nanti dimasukkan dalam blood bank darah yang tadi diambil dari UDD untuk di stok dan disiapkan untuk pasien. Kemudian yang kelima, memantau persediaan darah harian atau mingguan. Jadi fungsinya itu memantau kalau ada pakai dulu, kemudian apabila habis atau hendak habis meminta ke UDD. Nah, kemudian nomor 6 sekarang melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus pada darah donor dan darah resipien. Jadi reaksi silang itu terjadi di bank darah antara darah donor dengan darah pasien. Apabila cocok, darah tadi diberikan ke pasien. Kemudian nomor 7, melakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah resipien. Nah, ini dilakukan di situ. Kemudian nomor 8, melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah atau resus ke UDD secara berjenjang. Jadi kalau ada kesulitan mengenai crossmatch, lalu dikonsultasikan secara berjenjang ke unit donor darah. Tugas bagian poin yang pertama tadi selesai. Sekarang masuk ke poin yang nomor 2 dari tugas bank darah. Nomor 9,
Menyerahkan darah yang cocok untuk pasien pada dokter yang meminta atau petugas rumah sakit yang diberi kewenangan. Kemudian nomor 10, melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi. Jadi kalau ada reaksi transfusi di pasien di ruang perawatan ini bisa dilacak berdasarkan pelaporan dari ruang perawatan. Nomor 11, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas BDRS dalam pendidikan dan pelatihan di bidang transfusi darah. Kemudian nomor 12, turut aktif dalam subkomite transfusi darah. Nomor 13, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah di rumah sakit. Lanjut lagi, tugas yang ke-14, melaksanakan penelitian praktisi untuk peningkatan mutu pelayanan transfusi darah. Kemudian nomor 15, melakukan pencatatan dan pelaporan. Ini di pasca analitik setelah bekerja. Kemudian nomor 16, melaksanakan pemusnahan darah transfusi yang tidak layak pakai sesuai ketentuan. Misalnya darahnya sudah rusak, expired date, atau hal-hal lain yang darahnya itu tidak bisa dipakai, jadi dimusnahkan. Itu tugas bank darah. Sekarang kita pindah ke organisasi bank darah. 1. BDRS merupakan suatu unit pelayanan yang berada di bawah wakil direktur pelayanan medik atau bagian pelayanan atau bagian dari laboratorium rumah sakit. Jadi tinggal dipilih pada saat di awal-awal mungkin dia dimasukkan dulu dari sub laboratorium. Apabila sudah bagus dan mandiri maka bisa dilepas dimasukkan dalam pelayanan medik, bukan lagi penunjang medik, yang dikepalai oleh seorang dokter dan memiliki petugas pelaksana. Rumah sakit tipe A dan B bank darah berupa instalasi tersendiri. Awalnya itu bagian atau unit dari laboratorium, sub dari laboratorium. Kemudian dia bisa berubah menjadi instalasi bank darah tersendiri. Sementara rumah sakit tipe C dan D dapat merupakan bagian dari instalasi laboratorium, yaitu patologi klinik. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan teknis, unit berkoordinasi dengan UDD setempat dan jejaring pelayanan darah setempat. Nah, ini organisasi bank darah. Sekarang kita masuk ke ketenagaan BDRS karena terkait dengan organisasi tadi. Yang pertama, kepala BDRS itu 1 orang dipimpin oleh seorang dokter yang telah dilatih dalam bidang transfusi darah minimal 80 jam. Jadi dia sebelum menempati posisi kepala BDRS harus dilatih dulu dalam pelatihan bank darah 80 jam lebih. Kemudian pelaksana BDRS itu 4 orang. Paramedis teknologi transfusi darah atau PTTD. Dulu di awal-awal PTTD dalam bentuk tenaganya D1 transfusi darah. Sekarang sudah mulai ada lulusan D3 transfusi darah atau D3 bank darah. Jadi ada kampus di Indonesia yang memproduksi tenaga PTTD bidang transfusi, ada yang bank darah. Jadi ada yang memang spesial bank darah. Atau analis yang sudah dilatih bidang transfusi darah sesuai standar minimal 80 jam yang tersertifikasi melalui Pusdiknakes atau Pusdiklat Depkes atau juga melalui UDD PMI Pusat Jakarta dia kalau analis. Jadi khusus dilatih dia. Jadi analis terlatih atau memang spesial PTTD atau PT BDRS. Kemudian administrasi atau pekarya 1 orang untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh bank darah rumah sakit. Jadi pekarya ini terkait dengan urusan kebersihan ruangan dan lain-lain serta mengambil darah ke PMI sebagai kurirnya
dan administrasi ini bagian penadministrasian. Jadi memang ini bisa jadi satu atau dua tenaga. Boleh saja jadi dua tenaga. Ini merupakan standar minimal. Jadi ada 1, 4, 1. Jadi ada 6 orang. Kalau lebih bagus lagi. Lanjut lagi kriteria pembentukan bank darah rumah sakit. 1, kriteria pertama, ada kebutuhan darah. Jadi kalau rumah sakit butuh darah, wajib dibentuk bank darah dan itu berdekatan dengan unit donor darah. Yang kedua, ada UDD setempat dengan jarak kurang dari 5 km dari rumah sakit. Nah, ini bisa dibentuk bank darah. Tapi kalau lebih dari 5 km, maka rumah sakit bisa mendirikan UDDRS. Jadi di sana include jadi satu, bisa dia sebagai tempat penyadapan darah, uji saring penyakit sekaligus crossmed. Jadi kombinasi antara UDD dengan bank darah tapi dalam bentuk UDDRS. Kemudian yang ketiga, jika belum ada UDD di daerah atau kabupaten tersebut, maka dapat dibentuk UDD rumah sakit. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi, bank darah apabila sudah ada UDD, tapi bila tidak ada, rumah sakitnya jauh dengan UDD, misalnya sebuah kabupaten, dia membentuk UDDRS. Kemudian nomor 4, pendirian bank darah rumah sakit atas kesepakatan tim yang terdiri dari personal rumah sakit, UDD PMI setempat, dan dinas kesehatan setempat setelah diadakan pengkajian terlebih dahulu dan dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jadi melibatkan 3 elemen: rumah sakit, UDD PMI, dan dinas kesehatan. Ini 4, kemudian masuk kita ke yang kriteria pembentukan BDRS yang kelima. Tersedia ruangan dengan pertama, luas minimal 4 kali 5 meter persegi. Ini minimal, kalau lebih luas lagi bagus, atau bersekat 2-3 ruangan bagus lagi. Air bersih yang cukup dengan sistem pembuangan limbah yang baik. Nah, kemudian listrik yang berkekuatan minimal 6.500 watt dan diesel atau pembangkit listrik dalam keadaan darurat. Kalau lebih lagi di atas 6.500 watt bagus lagi. Kemudian ada telepon. Jadi telepon itu ada telepon yang untuk luar atau yang ruangan dalam bentuk iPhone. Kemudian nomor 6, UTD PMI menyediakan 1, darah yang cukup untuk kebutuhan rumah sakit. Yang kedua, alat-alat laboratorium sesuai SK Permenkes 478 pasal 15 ayat 12 tahun 90. Kemudian regensia dan formulir. Jadi formulir permintaan darah. Kita masuk ke pembiayaan. Tenaga ATD, PTTD, analis terlatih di bidang transfusi darah dibayar oleh rumah sakit yang bersangkutan, artinya sebagai karyawan rumah sakit, dan dia digaji berdasarkan biaya dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, biaya penggantian pengolahan darah BPPD atau service cost dibebankan oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan. Jadi dibebankan pada pihak rumah sakit yang bersangkutan. Jadi langsung sekantong darah yang sudah diuji saring penyakit itu dibayar oleh rumah sakit mungkin per bulan kepada UDD PMI. Besarnya biaya service cost ditetapkan oleh pengurus pusat PMI yang diketahui oleh dinas kesehatan setempat. Kemudian, prosedur penagihan service cost mengikuti petunjuk dari UDD PMI setempat yang mengirimkan darahnya. Jadi, bisa bayarnya bulanan, mungkin 3 bulanan atau 6 bulanan, terserah, nanti tergantung kesepakatan antara rumah sakit dan UDD PMI. Kita pindah masuk ke pelatihan dan pendidikan sesuai dengan buku pedoman bank darah.
Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam penyimpanan, pengolahan dan distribusi darah, rumah sakit dapat mengirimkan tenaga ATD, PTTD, analisnya untuk mengikuti penataran atau kursus yang diadakan oleh PMI. PMI memberikan bimbingan dalam bidang pengetahuan tentang penyimpanan, pengolahan, dan distribusi darah. Lanjut lagi, penelitian dan pengembangan Litbang. PMI dan rumah sakit dapat melakukan penelitian dan pengembangan bersama dalam bidang transfusi darah. Nah, ini terkait hal-hal bank darah lagi, yaitu sekarang pelaporan. BDRS berkewajiban melakukan pembuatan laporan bulanan kepada UDD PMI tentang setiap kegiatan di bank darah yang bersangkutan meliputi titik 2. Pertama, kebutuhan penerimaan dan pemakaian darah. Kedua, reaksi transfusi. Ketiga, pemakaian reagensia. Yang keempat, pemakaian alat-alat. Ini sesuai dengan di buku pedoman bank darah. Kemudian pengawasan. Nah, ini kinerja atau berdirinya bank darah itu perlu pengawasan. Pengawasan atau audit teknis pelayanan darah secara periodik dilakukan oleh tim yang terdiri dari personal rumah sakit, UDD PMI setempat, dan dinas kesehatan setempat. Laporan audit teknis disampaikan kepada kepala rumah sakit, kepala UDD setempat, dan kepala dinas kesehatan setempat. Nah, kita masuk lagi. Peralatan standar yang dibutuhkan BDRS. Ini adalah peralatan standar yang minimal. Bila di atas ini, maka lebih bagus lagi. Pertama, gunting stainless. Tempat klem dan gunting, rak tabung 24 LB stainless, kemudian tabung reaksi ukuran 12x75, mikroskop binokuler, blood bank kapasitas 150 kantong, electric sealer, hand sealer, medical refrigerator, centrifuge, aja Seroflux, ini yang khusus untuk bank darah. Lalu set peralatan cross gel test, jika cross test menggunakan metode gel, tapi bisa juga nanti menggunakan manual, tergantung. Kemudian water bath atau inkubator, rotator untuk pemeriksaan sifilis. Ini kok ada sifilis ya. Kemudian micropipette, timer bell, aggregator trombosit untuk menyimpan trombosit. Mungkin ada lagi, mungkin tambahan yang lain. Tergantung kebutuhan dari bank darah tersebut dan pengembangannya menjadi bank darah yang lebih lengkap. Oke, itu saja teman-teman mengenai bank darah rumah sakit yang kita review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat Atel Indonesia, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.